Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin Bapak menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Ridho Erianto Putra, STB 5518, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari bab 7 sampai bab 10. Bab 7, validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan seberapa tepat instrumen mengukur apa yang harus diukur. Instrumen dinilai valid bila mampu menghasilkan data yang benar dan sesuai kondisi nyata. Validitas validitas menentukan kualitas data dan kesimpulan penelitian. Kuantitatif yaitu fokus pada ketepatan butir instrumen, kualitatif yaitu fokus pada kebenaran data atau temuan penelitian. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel secara stabil. Instrumen reliable menghasilkan data yang konsisten saat digunakan berulang pada kondisi yang sama. Kuantitatif menekankan keajegan hasil pengukuran. Kualitatif dikenal sebagai dependability, yakni keterlacakan proses penelitian sehingga dapat direplikasi. Uji validitas dan reliabilitas kuantitatif. Penelitian kuantitatif membutuhkan instrumen valid, reliable, dan sampel yang mewakili populasi. Uji validitas person product moment. Item valid jika SIG kurang dari 0,05. Item valid jika R hitung lebih dari R tabel. Contoh N30 dan R tabel 0,361. Uji reliabilitas Cronch-Bench alpha. Instrumen reliable jika alfa lebih dari 0,70. Alfa kurang dari 0,70, instrumen perlu revisi. Data kualitatif dianggap valid jika sesuai dengan realitas lapangan, meskipun temuan terdapat meskipun temuan dapat berbeda antar peneliti. Jenis validitas, credibility, yaitu kepercayaan hasil, transfer transferability, yaitu penerapan pada konteks lain. Uji credibility, yaitu perpanjangan pengamatan ketekunan triangulasi, diskusi, sejawat, analisis kasus negatif, member check, audit trail. Reliabilitas sama dengan dependability, yaitu menilai keterlacakan proses penelitian. Dilakukan melalui audit pada seluruh tahapan penelitian, masalah, data, analisis, dan kesimpulan. Langkah uji validitas dengan SPSS. Jadi kita itu menggunakan uji validitas itu menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama itu kita menyiapkan data, itu misalnya dari Microsoft Excel, dan data itu dimasukkan ke variable view di aplikasi SPSS, serta data view di SPSS. Dan pastikan tidak ada data yang hilang atau missing data. Selanjutnya pilih Analyze, Correlate, dan Bivariate. Masukkan semua item itu ke kotak variables, centang Pearson dan Two-Tailed, lalu klik OK. Interpretasi outputnya itu SIG itu kurang dari 0,05 itu item valid. R hitung lebih dari R tabel itu valid. Ulangi langkah untuk variabel lain. Jika ada item tidak valid, lakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, dalam penanganan item tidak valid, langkah awal itu evaluasi redaksi item. Apakah membingungkan, bermakna ganda, atau tidak sesuai variabel. Jika masih bisa diperbaiki, item direvisi dan diuji kembali. Jika tetap tidak valid, item dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen.
Item valid itu jika korelasi lebih dari 0,30 dan item tidak valid kurang dari 0,30. Sebaliknya tidak digunakan lagi. Setelah item tidak valid dihapus, lakukan uji validitas ulang, uji reliabilitas ulang, dan pastikan cron match alpha meningkat atau stabil. Langkah uji reliabilitas dengan SPSS. Siapkan data dari Excel dan masukkan ke variable view dan data view. Pilih Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu masukkan seluruh item tanpa total P ke kotak variables. Klik statistik dan centang item scale if item deleted, lalu continue dan oke. Lihat nilai Cronbench alpha pada output dan interpretasinya itu alfa lebih dari 0,70 itu reliable dan alfa kurang dari 0,70 itu tidak reliable. Instrumen perlu revisi. Cronbench alpha if item deleted dan syarat validitas reliabilitas. Cronbench alpha if item deleted digunakan untuk melihat apakah menghapus suatu item itu dapat meningkatkan reliabilitas. Contoh, alfa awal itu 0,638. Itu berarti kurang dari 0,70 yang berarti belum reliable. Setelah item keempat dihapus, alfa menjadi 0,839 0,839 yang di atas 0,70 berarti instrumen reliable. Kesimpulan, item keempat menurunkan konsistensi sehingga perlu dihapus. Syarat instrumen yang baik. Item valid itu korelasi lebih dari 0,30 dan reliable bila cron bench alpha lebih dari 0,70. Nah, di sini saya akan memperlihatkan tutorial uji validitas menggunakan SPSS. Pertama itu kita menyiapkan data, semisal data dari Microsoft Excel, lalu buka SPSS dan copy data tersebut ke SPSS dan lengkapi, dan lengkapi variabel view sesuai dengan data yang akan diolah. Contohnya seperti tangkapan layar berikut. Nah, di sini desimalnya bisa kita lihat itu dinolkan semua dan labelnya itu di copy dari name ini. Kemudian untuk measure itu kita ubah menjadi scale semua. Ketiga itu kita salin data dari yang akan diolah dari Microsoft Excel. Klik kanan pada sel data view, kemudian klik paste. Gulir ke bawah untuk memastikan data tidak ada yang tertinggal atau hilang. Lalu klik menu, bisa kita lihat di contohnya seperti ini. Klik menu Analyze, Correlate, dan Bivariate. Pindahkan semua item atau indikator P1 sampai ke total P ke kotak variabel. Kemudian kita bisa lihat di sini, centang Pearson dan pilih to field. Lalu klik OK. Nah, bisa lihat kolom total P pada tabel output. Jika nilai SIG, two tail itu, dua tail itu kurang dari 0,05, maka item atau indikator indikator tersebut valid. Jika nilai Pearson hasil olahan SPSS disebut R hitung lebih besar dari R tabel, lihat tabel R product moment, maka item atau indikator tersebut valid. Nah, lalu ulangi langkah 6-9 untuk menguji validitas item atau indikator variabel lain yang diteliti. Selanjutnya bab 8, uji persyaratan analisis data. Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data mengikuti distribusi normal berbentuk lonceng. Penting karena banyak analisis statistik membutuhkan data berdistribusi normal agar hasil akurat. Cara pengecekannya itu visual, histogram, normal pp-plot, tes statistik, Kolmogorov, Smirnov, Saviro, Wilk. Uji normalitas menggunakan Lilliefors. Nah, bisa kita lihat di sini tutorialnya. Analyze, deskripsi statistik, explore. Kemudian bagian ini diikuti. Nah,
Pengujian data hasil belajar menggunakan uji normalitas Lilliefors. Merumuskan hipotesis penelitian. HO itu data memiliki distribusi yang normal, dan HA itu data tidak memiliki distribusi yang normal. Kriteria pengujiannya itu jika signifikansi itu lebih dari 0,05 maka HO itu diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO itu ditolak. Pada output di atas merupakan hasil uji normalitas Lilliefors dengan menggunakan Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Dari Kolmogorov Smirnov, peneliti hanya perlu membaca nilai signifikannya, yaitu SIG. Diketahui jika signifikannya kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika data lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan memiliki distribusi normal. Melalui data output di atas diketahui nilai signifikansi untuk hasil belajar sebesar 0,200. Maka dapat disimpulkan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal, yaitu 0,200 sampai 0,05. Nah, kesimpulannya itu diketahui dari data output uji normalitas, data hasil belajar signifikannya adalah lebih dari 0,05 atau 0,200 sampai lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HU diterima dan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Di sini dapat dilihat merumuskan hipotesis penelitian. HO itu data memiliki distribusi yang normal dan HA data tidak memiliki distribusi yang normal. Kriteria pengujiannya itu jika signifikansi lebih dari 0,05 maka HO itu diterima, dan jika signifikansi kurang dari 0,05 maka HO itu ditolak. Pada output di atas ini menjelaskan hasil yang diperoleh dari hasil uji normalitas dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk melihat normalitas. Data dari output tersebut hanya diperlukan untuk membaca nilai signifikansi, yaitu asymptotic to tail. Jika nilai signifikansi yang diketahui kurang dari 0,05, maka data yang diperoleh tidak memiliki distribusi yang normal. Jika data nilai di signifikansi yang diperoleh lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Melalui data output di atas diketahui bahwa nilai signifikannya sebesar 0,852. 0,852 itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar dari 30 responden memiliki distribusi yang normal. Membuat kesimpulannya itu diketahui dari data output uji normalitas hasil belajar signifikansi atau asymptotic adalah 0,852. 0,852 lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa 0 HO diterima dan data dari hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk memastikan apakah hubungan antara variabel X dan Y itu bersifat linear atau berbanding lurus. Menjadi syarat sebelum melakukan analisis lanjutan seperti regresi linear, tujuan utama memastikan hubungan antar variabel dapat digambarkan sebagai garis lurus secara statistik. Nah, dapat kita lihat contohnya seperti ini. Merumuskan hipotesis penelitian. HO terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual atau IQ dengan variabel hasil belajar. HA tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual IQ dengan variabel hasil belajar. Jika nilai deviation from linearity SIG lebih dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dan HO diterima. Jika nilai deviation from linearity SIG itu kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen dan HO itu ditolak. Dapat dilihat interpretasi output SPSS-nya seperti ini. Nah, dari output di atas diketahui nilai SIG pada baris deviation from linearity itu sebesar 0,569 karena nilai SIG lebih lebih dari itu, atau 0,569
lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecerdasan intelektual IQ dengan hasil belajar terdapat hubungan linear. Kesimpulannya diketahui dari data output uji linearitas diperoleh nilai deviation from linearity SIG adalah 0,569 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO itu diterima bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel kecerdasan intelektual IQ dan hasil belajar. Selanjutnya bab 9, yaitu analisis korelasi dan regresi berganda. Regresi linear berganda menganalisis hubungan beberapa variabel bebas X1, X2, Xn terhadap satu variabel terikat, yaitu Y. Digunakan untuk mengetahui arah hubungan positif atau negatif dan memprediksi perubahan nilai Y berdasarkan perubahan X. Data umumnya itu berskala interval atau rasio. Nah, syarat kelayakan regresi itu yang pertama, variabel bebas lebih dari satu. Yang kedua itu sampel sesuai dengan konsisten. Ketiga, residual berdistribusi normal. Empat, hubungan X, Y itu bersifat linear. Maaf. Yang kelima itu tidak ada heteroskedastisitas. Yang keenam tidak ada multikolinearitas. Yang ketujuh tidak ada autokorelasi khusus data time series. Digunakan untuk melihat hubungan serentak antara beberapa variabel independen X1, X2, Xn dengan variabel dependen Y. Nilai R 0 sampai 1 menunjukkan kekuatan hubungan. Semakin mendekati 1 itu berarti kuat dan semakin mendekati 0 itu lemah. 0,00 itu sampai 0,199 itu sangat rendah. Begitu juga 0,20 sampai 0,3,399 itu rendah. 0,40 sampai 0,599 itu sedang. 0,60 sampai 0,799 itu kuat. Dan 0,80 sampai 1000 itu sangat kuat. Mohon maaf, maksudnya 0,80 sampai 1 itu sangat kuat. Uji F koefisien regresi secara simultan. Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel independen X1, X2, Xn secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Menentukan apakah model regresi layak digunakan untuk memprediksi Y. Tahapan uji F menyusun hipotesis yang selanjutnya itu menentukan tingkat signifikansi dan menetapkan kriteria pengujian, lalu membandingkan F hitung versus F tabel dan menarik kesimpulan signifikan atau tidak. Nah, analisis determinasi R kuadrat dalam regresi linear berganda, yaitu analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase kontribusi variabel independen X1, X2, Xn secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi Y dapat dijelaskan oleh model. Nilai R kuadrat menunjukkan seberapa besar variasi Y dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 0 itu variabel independen tidak menjelaskan variasi Y sama sekali. Dan R kuadrat sama dengan 1 yaitu variabel independen menjelaskan 100% variasi Y itu pengaruh sempurna. Nah, analisis koefisien determinasi R kuadrat. Dapat dilihat X1, X2 itu dan ini Y-nya. Nah, interpretasi persamaan regresi. Konstanta 29,248 jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilai Y itu 29,248. Dan X1 selisih suku bunga 0,710. Kenaikan 1% pada X1 meningkatkan Y sebesar 0,710. Koefisien positif, hubungan positif semakin tinggi X1 semakin tinggi Y. Dan X2 dividen ya itu 0,371. Kenaikan 1% pada X2 meningkatkan Y sebesar 0,371. Koefisien positif semakin tinggi dividen semakin meningkat Y. Analisis korelasi. Nilai korelasi itu R-nya 0,802 menunjukkan hubungan sangat kuat antara selisih suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Uji F simultan dalam analisis regresi. Hasil ANOVA hitung itu sama dengan 33.251 dan SIG-nya sama dengan 0. Hipotesinya HO itu tidak ada pengaruh signifikan
X1 dan X2 terhadap Y. HA itu ada pengaruh signifikan X1 dan X2 terhadap Y. Kriterianya itu F hitung 33.251 lebih dari F tabel 3,25 sama dengan HO itu ditolak. SIG 0 kurang dari 0,05 itu HO ditolak. Kesimpulannya itu X1 dan X2 itu berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Analisis koefisien determinasi R kuadrat. R 0,82 itu hubungan kuat dan R kuadrat 0,643 yaitu 64,3%. Selisih suku bunga dan dividen menjelaskan 64,3% variasi nilai tukar rupiah. 35,7% dipengaruhi variabel lain di luar model. Adjusted R kuadrat itu 0,623 digunakan untuk model dengan lebih dari dua variabel bebas. Standar error itu 15.881, yaitu tingkat kesalahan prediksi semakin kecil dibandingkan SDY, semakin baik model. Selanjutnya yaitu bab 10, uji PET analisis. Analisis koefisien determinasi. Bisa kita lihat di sini, contohnya gambarnya. Nilai signifikansi variabel kompetensi sama dengan 0 kurang dari 0,05. Itu berarti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. H1 diterima. Nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sama dengan 0 kurang dari 0,05 itu berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja H2 diterima. Kesimpulan umum, baik kompensasi maupun lingkungan kerja sama-sama memiliki pengaruh kuat dalam meningkatkan tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, di ini maksudnya ada model summary. Diketahui nilai R square sebesar 0,185, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Sedangkan nilai E1 dapat dicari dengan rumus E1 sama dengan akar 1 dikurang 0,985 sama dengan akar 0,015 sama dengan 0,122. Kompensasi X1 itu 0,135 dan lingkungan kerja itu X2 0,268 dan E1-nya itu yaitu kepuasan kerja yaitu E1-nya 0,122. Nah, ini koefisiennya. Kompensasi SIG 0,002 itu kurang dari 0,05 yang berarti itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan lingkungan kerja SIG 0,041 kurang dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja 0 kurang dari 0,05 itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya itu ketiga variabel kompensasi lingkungan kerja dan kepuasan kerja memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, model summary-nya seperti ini. Diketahui nilai R square sebesar 0,985 maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Sedangkan nilai E1 itu dapat dicari dengan rumus E1. Akar dari 1 dikurang 0,985, selanjutnya akar 0,015 dan hasilnya itu 0,122. Bisa lihat seperti ini, kompensasinya X1, lingkungan kerja X2, kepuasan kerja Y, dan kinerja karyawan itu Z. Nah, hasil interpretasi analisis jalur atau PET analisis. Kompensasi itu kepuasan kerja lalu kinerja. Pengaruh langsung itu 0,245, pengaruh tidak langsungnya itu 0,700 maaf 0,735 dikali 0,671, hasilnya itu 0,493. Lebih besar yaitu berarti lebih besar dari pengaruh langsung. Kesimpulannya itu kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kerja karyawan, yang berarti H3 diterima. Lingkungan kerja, lalu kepuasan kerja dan kinerja, pengaruh langsungnya itu 0,087 dan pengaruh tidak langsungnya 0,268 dikali 0,611 yang berarti 0,180 lebih besar dari pengaruh langsung. Kesimpulannya, lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan H4 diterima. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sekian presentasi dari rangkuman bab 7 dan sampai bab 10. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.